Oke, mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Minta waktu untuk berdiskusi sedikit tentang tugas CPP kami tentang pengambilan keputusan Bapak. Ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan yang nanti butuh untuk diskusi bersama ya Bapak. Keputusan, decision making ya. Ya. Betul. Nah ini yang pertanyaan pertama yaitu berkenaan tentang bagaimana Bapak selama berdinas sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang kita tahu mungkin dalam bertugas itu panjenengan menemui kasus tentang dilema etika dan juga tentang kasus yang bisa saja menjadi rujukan moral. Kira-kira bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah itu masuk dilema etika ataukah itu masuk dalam rujukan moral? Memang benar, dalam setiap saya ingin menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah kasus ya dalam lingkup sekolah ini, dalam lingkup sekolah, tentu yang saya perhatikan itu adalah kira-kira dampaknya seperti apa ya. Karena kita melihat kalau kasus-kasus yang berkaitan dengan etika moral itu kita akan melihat bahwa itu adalah kasus-kasus yang dampaknya bisa cukup luas, ya. Kemudian intinya gini, yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah dampaknya itu kenapa? Dampaknya bisa katakanlah meluas atau cukup ya pada lingkup yang kecil saja. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah kita juga harus melihat kasus-kasus itu berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sosial, ataukah yang berkaitan dengan peraturan-peraturan di lingkup tempat kerja kita. Jadi tentu kita melihat bahwa dilema kasus dilema etika itu tentu kaitannya mesti berhubungan dengan kaidah-kaidah syariat, mungkin kaidah-kaidah nilai sosial masyarakat itu ya. Makanya perlu juga ini menjadi perhatian kita ya. Artinya agama itu harus dilihat sebagai alat ukurnya, bertentangan dengan agama ya. Nilai-nilai sosial juga ya, itu akan menentukan apakah kasus-kasus itu berkaitan dengan etika ataukah tidak ya. Itu yang menjadi perhatian saya ya. Untuk Bapak mengidentifikasi itu ya, dilihat dari bagaimana apakah dampaknya itu ya, dampaknya hanya sepada lingkup kecil ya, atau lingkup besarnya, dan bisa berdampak pada nilai-nilai keagamaannya ya, atau pada sosial ya, budayanya seperti itu ya Pak ya. Nah kalau dengan melihat itu Bapak, nah ketika tiba-tiba kita menemukan sebuah permasalahan, Bapak menemukan sebuah permasalahan dan kemudian permasalahan atau kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau bisa saja mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak menyingkapi permasalahan tersebut dan bagaimana Bapak mengambil keputusan? Ya. Jadi kalau kasus-kasus yang berkaitan dengan katakanlah nilai kebajikan yang sama-sama berkaitan dengan kebajikan, kalau ada dua pendapat yang barangkali tidak sama tetapi keduanya itu memang berkaitan dengan moral atau kebajikan, tentu yang kita lihat pertama itu adalah apakah kasus itu
cukup lingkupnya cukup luas atau tidak. Yaitu penyelesaiannya cukup luas ataukah cukup diselesaikan dengan 2 orang saja. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi dengan melihat ruang lingkup kasus itu, kita akan melihat bahwa kasus itu memang sangat penting ataukah dalam tanda kutip tidak terlalu penting untuk segera diselesaikan. Artinya kasus itu adalah kasus-kasus normal, kasus-kasus yang biasa ditemui dalam hubungan sosial barangkali. Ya. Kemudian kalau ada kasus-kasus yang berhadapan itu yang sama-sama benarnya itu kita juga harus bisa menghargai, katakanlah, penyelesaian masalah yang mungkin diucapkan atau dikatakan oleh orang lain dalam menyelesaikan masalah. Artinya kalau kasus-kasus yang dilihat itu sama-sama benar, dilihat dari pendapat orang itu adalah benar, tetapi saya kan juga punya pendapat juga sama-sama benar menurut saya. Tentu yang kita perhatikan adalah harus diambil jalan tengah, ya, sama-sama win-win solution lah, katakanlah. Jadi solusi yang sama-sama benar. Karena apa? Itu orang lain akan melihat bahwa apa yang sebenarnya dilakukan oleh dia juga sangat benar, yang dilakukan oleh saya. Dan setiap kasus bisa diselesaikan dengan beberapa hal yang saya katakan sama-sama benar tadi. Ya, bisa diselesaikan dengan cara saya, bisa diselesaikan dengan cara orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat kira-kira dampak penyelesaian kasus itu ke depan seperti apa. Ya, depannya seperti apa. Kira-kira kalau penyelesaian kasusnya itu lebih baik dampaknya apa yang disampaikan oleh orang lain, maka tidak ada rasa salah sebenarnya bagi saya sebagai pemimpin di sekolah itu untuk mengikuti pendapatnya orang lain. Tetapi tentu juga kita mengajak, kita beri pelajaran kepada orang, kepada teman kita yang katakanlah pendapatnya tidak sama dengan kita, untuk mempelajari aspek-aspek yang mungkin barangkali pendapat saya mungkin lebih bagus untuk bisa dilaksanakan juga dengan orang lain itu. Ya, kalau tadi win-win solution, ini memilih dari sisi jangka panjang penyelesaiannya itu dan ruang lingkup kebaikannya itu. Nah, itu yang barangkali harus kita perhatikan. Berarti dari diskusi tadi Bapak, kalau kita mengambil keputusan itu harus memperhatikan tentang pentingnya, skala prioritasnya, kemudian mencari win-win solution-nya, kemudian melihat jangka panjang ya, dari dampak yang akan terjadi dari sebuah keputusan itu. Nah, kira-kira dari ini semua Bapak, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan ketika akan mengambil keputusan itu seperti apa? Selain seperti ini mungkin yang tadi Pak Juri. Ya, yang pertama tentu ketika kita akan mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah, yang pertama kan dilihat dulu kasusnya. Ya, kasusnya ruang lingkupnya kecil atau luas. Ya. Kasusnya berkaitan dengan nilai atau kasus-kasus biasa dalam keseharian. Itu yang pertama. Jadi kita harus pelajari betul sebaik mungkin detail kasus yang dihadapi oleh kita. Yang kedua adalah yang pertama mempelajari tentang kasusnya ya. Terus ruang lingkupnya tadi. Ya. Yang berikutnya adalah kita
lebih lama berdasarkan lagi. prioritasnya. Itu yang kita harus perhatikan ya. Jadi setelah mempelajari kasus dari sisi waktu, kemudian kita mempelajari timingnya. Adalah kasus yang berdampak apa dari sisi waktunya ya, dari sisi waktunya kasus yang segera harus diselesaikan dan mungkin bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga itu adalah dampaknya. Kita harus melihat juga dampak kasus itu. Kasus itu menyangkut seseorang atau beberapa orang. Kalau kasus yang menyangkut beberapa orang, tentu kita akan mempelajari dulu persoalan kasusnya seperti apa. Ya. Tapi kalau hanya satu orang kan bisa kita selesaikan hanya dengan daun 4 mata. Ya, yaitu bisa kita selesaikan. Tapi kalau menyangkut kasus yang menyangkut banyak orang, tentu kita harus hati-hati, harus membicarakan kasus itu lebih panjang lebar. Iya. Sepakat itu, Pak. Nah, kalau dilihat dari tadi ya Pak, yang ada dilema etika juga rujukan moral. Menurut Bapak dari kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, Pak, kasus-kasus dilema etika, yang menurut Bapak efektif ketika mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut itu seperti apa, Pak? Yang efektif. Jadi, oh saya mengambil keputusan ini ternyata lebih efektif dengan cara seperti ini. Menurut Bapak bagaimana? Efektivitas penyelesaian kasus ya. Ya. Untuk melihat efektivitas penyelesaian kasus itu tentu kita harus memiliki pedoman-pedoman ya, atau barangkali contoh-contoh dari kasus-kasus yang pernah kita selesaikan selama ini ya. Nah, saya mendapatkan pemahaman dari setiap penyelesaian kasus itu ya, kasus itu bisa diselesaikan secara efektif atau tidak. Jadi kasus-kasus yang bisa diselesaikan secara efektif atau tidak itu bisa kita lihat yang pertama dari aspek apakah penyelesaian itu ya, apakah penyelesaian itu bisa berdampak panjang atau tidak ya. Kalau penyelesaiannya bisa berdampak panjang itu kasus itu penyelesaian masalah dari sisi mediknya berarti efektif ya. Yang kedua, kasus itu tentu akan dilihat ya, apakah setelah ada kasus dan diselesaikan kasus itu ya, tidak akan muncul lagi kasus-kasus yang lain, yang kasus-kasus yang sama, bukan yang lain, yang sama dari kasus yang diselesaikan itu. Artinya kalau sudah diselesaikan masalah, maka kasus itu tidak muncul lagi, tidak menimbulkan efek ya, kasus yang ya, sama gitu. Sama ya. Barangkali mungkin itu efektivitas dari penyelesaian kasus itu. Nah, selama berarti efektivitas dalam kasus itu jangan sampai ketika kita mengambil sebuah keputusan tidak akan memberikan dampak yang sama atau ada timbul permasalahan lagi dari penyelesaian permasalahan yang sudah dilakukan. Oh iya, bentar. Ada ada ya mungkin tolak ukur lagi ya. Ya, tolak ukurnya bahwa kasus itu bisa diselesaikan efektif jika seperti apa ya. Tentu kasus itu bisa diselesaikan secara efektif itu ketika kasus itu tidak memberikan dampak kepada orang lain, dampak atau masalah lain kepada orang lain atau kepada orang yang terkena kasus itu. Artinya pengambilan keputusan itu benar-benar menyenangkan orang lain ya. Artinya tidak justru
tapi justru menyenangkan orang lain yang katakanlah terkenal kasus itu. Nah itu yang bisa dijadikan tolak ukur juga untuk melihat efektivitas dari penyelesaian kasus-kasus itu. Ya. Kemudian ketika dari efektivitas itu ya Pak, selama panjenengan mengambil sebuah keputusan dengan segala pertimbangan, nah pasti Pak ada yang namanya hambatan atau tantangan. Kira-kira hambatan atau tantangan seperti apa yang Bapak hadapi ketika Bapak menyelesaikan permasalahan itu? Tentu kalau hambatan atau tantangan bisa saja timbul dalam setiap penyelesaian ya. Karena apa? Karena penyelesaian itu kan berarti kerja kita ya, kerja tangan kita, pikiran kita, perasaan kita, itu ada tantangan ya. Yang pertama yang harus dilihat sebagai sebuah tantangan itu adalah apakah dalam penyelesaian kasus itu katakanlah orang-orang yang diajak kita dalam penyelesaian kasus itu bisa bekerja sebaik mungkin atau bisa bekerja seefektif mungkin dalam penyelesaian kasus itu atau tidak. Itu yang pertama ya. Ya, jadi tantangannya itu adalah pada orang yang kita ajak untuk penyelesaian kasus itu, apakah orang itu bisa bekerja efektif ataukah tidak dalam penyelesaian kasus itu ya. Itu penting dilihat. Kenapa? Karena tidak setiap yang kita selesaikan kasus dilema etika itu, tidak setiap orang bisa menyelesaikan, tidak setiap orang bisa yang kita ajak kerjasama untuk menyelesaikan kasus itu bisa bertindak juga secara efektif ya. Sehingga mungkin penyelesaiannya juga tidak terlalu baik. Makanya itu tantangannya kita. Jadi intinya kita harus melihat orang-orang yang kita ajak untuk penyelesaian masalah itu. Yang kedua ya dari sisi waktu ya, tantangannya dari sisi waktu. Kita melihat, kita tentu belajar juga dalam setiap penyelesaian kasus itu ya, waktunya itu lama atau sedikit atau hari ini harus diselesaikan kasus itu ya. Kalau waktunya sedikit tentu tantangannya kita harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya, memanage pekerjaan, penyelesaian, termasuk memanage waktunya untuk bisa kita gunakan sebaik-baiknya dalam setiap penyelesaian persoalan-persoalan di dalam etika itu. Makanya ini harus juga menjadi perhatian bagi kita dalam melihat penyelesaian dari setiap masalah yang kita hadapi ya, itu barangkali. Berarti kalau dari sisi waktu kita memperhatikan ya Pak ya, oh ini kira-kira permasalahan ini harus segera diselesaikan ya. Ada skala prioritas itu ya Pak. Nah kalau ketika kasus itu karena waktu sudah jelas ya Pak, ada waktunya, berarti Bapak ada jadwal ya kira-kira ini ada jadwal, atau mungkin ketika menyelesaikan permasalahan permasalahan itu harus di forum atau mungkin harus face to face saja itu seperti apa Pak? Mungkin ada prosedurnya untuk menyelesaikan sebuah masalah, ada bentuk atau prosedurnya? Iya, kalau dari sisi waktu itu tadi tentu kita harus pelajari kasusnya ya, kasusnya. Jadi kalau dari sisi waktu itu apakah ini perlu dibicarakan bersama atau cukup dengan empat mata, itu kita lihat detail masalah atau kasus-kasus yang kita hadapi, apakah itu menyangkut banyak orang ataukah cukup diselesaikan kepada satu orang itu ya, itu. Dari sisi waktu ya, apakah waktunya harus diselesaikan sekarang ataukah mungkin bisa kita atur waktu dulu untuk penyelesaian kasus itu ya. Tentu itu kan dilihat dari kasusnya ya, kasusnya segera menyangkut banyak orang, waktunya harus segera atau bagaimana, itu yang kita lihat. Dan biasanya dengan
hanya ada tempat khusus apa gimana Pak? Iya, kalau kasusnya itu cukup dihadapi oleh satu orang, bahkan kita dengan orang lain cukup kita bicarakan, ya mungkin pada saat bertemu dengan orang lain itu, ya bisa saja saya bicara, ya bisa nomor seperti ini ya saya bicarakan di sini. Tapi kalau menyangkut banyak orang kan tentu kita membutuhkan waktu dan tempat khusus untuk bicarakan persoalan-persoalan itu. Karena kadang berurusan dengan ketidaknyamanan. Ya, betul. Dan berikutnya dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan ini, adakah seseorang yang mungkin atau faktor-faktor yang bisa membantu Bapak untuk mengambil keputusan? Ya, kalau seseorang tentu ya, karena ini persoalan kan bukan persoalan ya, bukan persoalan pribadi yang kita karena persoalan lembaga, persoalan kalau di sekolah pembelajaran, persoalan kesiswaan, persoalan sarana dan prasarana itu yang kita selesaikan. Artinya ada teman-teman kita yang juga perlu diajak diskusi dan penyelesaian kasus-kasus bukan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau dengan kesiswaan ya saya bicara dengan Bu Desi. Ya kalau sarana ada guru misalnya ingin pindah kelasnya, ya saya tentu bicara dengan Prof. Ya. Gitu. Berarti sesuai dengan tupoksinya ya Pak ya, yang diajak ngobrol.